Anda kembali bersama kami di Metro hari ini, pemirsa. Bagaimana sebetulnya rekam jejak Sudrajat Dimyati, Hakim Agung pertama yang menjadi tersangka suap di KPK? Saya akan langsung membahasnya bersama dengan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, selamat sore. Selamat sore, Mbak Sil. Baik, Mas Kurnia, sebelum diangkat jadi Hakim Agung tahun 2014, Sudrajat Dimyati ternyata pernah gagal dalam seleksi Hakim Agung tahun 2013. Apa penyebab tidak lolosnya Sudrajat saat itu, Mas? Ya, kita tahu bersama dan mudah bagi pemirsa Metro TV untuk melihat lebih lanjut apa yang terjadi 9 tahun lalu dan masih pada bulan yang sama, yaitu bulan September. Kala itu diagendakan atau dilakukan uji kelayakan calon Hakim Agung di DPR RI. Dan saat itu ramai dibincangkan ada seorang kandidat Hakim Agung diduga melakukan negosiasi dengan seorang anggota DPR RI di toilet gedung legislatif. Dan 9 tahun kemudian akhirnya ketahuan bahwa orang yang diduga bernegosiasi tersebut adalah Sudrajat yang saat ini sudah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun kala itu banyak pihak yang menyangkal ada negosiasi tersebut. Sampai pada akhirnya tahun kemudian yang bersangkutan terpilih menjadi Hakim Agung. Ini menjadi catatan penting. Kalau ada rekrutmen Hakim Agung mendatang, agar mendengarkan aspirasi masyarakat seandainya ditemukan calon-calon yang diduga punya persoalan serius. Sebab kejadian itu kan langsung menyangkut aspek integritas yang Ya. bersangkutan. Demikian, Bazil. Oke, sebagai konteks ya, pemirsa, bahwa Sudrajat ini pernah diduga menyuap anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB, Bahrudin Nasori. Tapi kemudian Komisi Yudisial, Mas Kurnia, memutuskan Sudrajat tidak terbukti melakukan suap. Sebetulnya pada saat itu seberapa kuat indikasi suap yang dilakukan oleh Sudrajat? Iya, banyak sekali dibincangkan kala itu dan diberitakan saat proses uji kelayakan tersebut ditemukan fakta ada pertemuan di toilet gedung legislatif antara calon Hakim Agung yaitu Sudrajat dengan seorang anggota DPR RI. Itu merupakan satu keganjilan yang cukup serius, apalagi kalau kita mendengar pernyataan atau sanggahan mereka kala itu disebutkan anggota DPR RI itu menanyakan kepada Sudrajat di dalam toilet tersebut berapa calon yang berlatar belakang perempuan dan lain sebagainya. Pada intinya apa yang disampaikan itu sulit untuk dinalar oleh masyarakat. Sebab yang bersangkutan kan saat itu adalah pihak yang melakukan uji kelayakan sebagai anggota DPR RI Komisi 3. Tidak masuk Oke. akal kemudian jika yang bersangkutan tidak mengetahui peta pencalonan atau kandidat Hakim Agung tersebut. Di Oke. sanalah disinyalir ada negosiasi tertentu terhadap Sudrajat dan anggota DPR RI tersebut. Demikian, Bazil. Oke, meski sempat tersangkut isu penyuapan ya tahun 2014, Sudrajat kembali ikut seleksi Hakim Agung dan lolos di fit and proper test di Komisi 3 DPR. Mas Kurnia, apakah proses uji kepatutan dan kelayakan saat itu berjalan transparan dan objektif? Iya, kalau kita lihat dan cermati sebenarnya konteks kejadian dugaan negosiasi itu sudah bisa dikatakan uji kelayakan kemarin tidak begitu mempertimbangkan aspek integritas. Itu Mbak Zilvia yang sering kali terjadi ketika ada proses pencalonan kandidat pimpinan penegak hukum atau mungkin Hakim Agung di Mahkamah Agung tidak berjalan sebagaimana mestinya, harus melewati lembaga-lembaga politik yang seringkali atau disinyalir ada transaksi tertentu jika pihak-pihak tersebut ingin terpilih sebagai kandidat atau Hakim Agung di Mahkamah Agung. Ada banyak contoh lembaga negara yang praktis tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Satu di Oke. antaranya adalah ketika seleksi Hakim Agung dan seleksi pimpinan KPK itu yang seringkali menyeruak Ya. pemberitaan di tengah masyarakat. Maka dari itu kami selalu mengatakan agar
proses uji kelayakan tersebut mengecek tidak hanya menerima dokumen formil catatan atau rekam jejak calon hakim agung tersebut, tapi harus ditelusuri lebih lanjut agar pihak-pihak yang terpilih benar-benar orang-orang yang berintegritas, profesional, dan kompeten menjadi Baik. hakim agung. Tidak seperti kejadian Sudrajat beberapa waktu yang lalu. Demikian, Mbak Sylvia. Baik, semoga ini menjadi catatan dan pelajaran penting. Terima kasih Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.